Itu lepas sapi di usia 3 bulan, dia itu kalau tidur nyender di di dinding kandang sebagai bantalan untuk menghindari si tanduknya itu nggak nempel di satu titik. Nah seperti ini Baraya, kiri kanan kita kasih. Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak, sehat selalu Baraya. Apa kabarnya hari ini? Udah ngarit, punya stok rumput? Alhamdulillah. Kebetulan abang punya, jadi kita bisa buat konten Baraya. Ini kebetulan ada salah satu subscriber abang yang menanyakan tentang namanya tanduk domba yang nyiwang itu apa dari genetik, apa dari faktor kandang. Jadi kita akan bahas masalah ini Baraya. Sebelum kita bahas lebih lanjut ke pokok pembahasan, ini kenalin dulu Upi yang sering abang jadiin alat praktek waktu dulu. Sekarang udah sebesar ini, usianya 6 ke 7 bulan. Ini pencukuran pertama, kita akan babat habis. Nah ini si Upi ini tanduknya kalau menurut abang Baraya, ini simetris tanduknya. Jadi domba itu yang dikatakan tanduk nyiwang itu faktor yang pertama sekali itu adalah genetik si betina menurunkan anak. Itu faktor pertama. Berarti si betina itu tidak bisa menandukin anaknya biasanya. Itu faktor yang pertama, genetik yang bermain di situ. Kalau memang dia dari faktor genetiknya sudah bagus tanduknya, tidak nyiwang, udah bagus simetris, berarti masuk ke faktor kandang. Kenapa abang katakan faktor kandang pengaruh? Karena biasanya domba begitu lepas sapi di usia 3 bulan, dia itu kalau tidur nyender di di dinding kandang. Nyender, nanti kita praktekkan Pak ya. Jadi nyender di dinding kandang. Nah, dengan tanduk yang masih muda, ini kan tanduk masih muda, masih bisa berubah. Kalau keseringan dia nyender di dinding kandang, dia akan berubah. Tapi bukan berubah dari puhu, congok biasanya yang main, yang berubah. Karena dia kan tidur, nempel, jadi berubah lama-lama. Dan itu biasanya hanya satu sisinya aja. Karena domba kalau udah nyaman tidur di satu titik situ, terus aja di situ tidurnya biasanya. Penanganannya gimana? Ada penanganannya. Biar lebih enak kita ke kandang Baraya ya. Yuk kita ke kandang. Jadi ini Baraya, di kandang ini biasanya domba kalau dia tidur, dia depak, dan dia tidur ini si tanduk ujungnya ini kena ini. Keseringan seperti itu terus, di si congonya ini akan bergeser lama-lama sedikit demi sedikit. Penanganannya pun bisa seperti ini, karena domba itu kalau tidur biasanya kan dia mengambil titik-titik ujung. Jadi biasanya kalau ada domba yang seperti itu, kita membutuhkan awi surat seperti ini. Ini adalah sebagai bantalan dia, sebagai bantalan untuk menghindari si tanduknya itu nggak nempel di satu titik. Nah seperti ini Baraya, kiri kanan kita kasih. Jadi dikasih bantalan seperti ini. Setelah dikasih bantalan seperti ini, nah kalau dia mau duduk, dia pasti duduknya di sini nih, di bawah sini, nggak di atas ini, di bawah sini. Jadi pada saat dia duduk, dia depak, si tanduk nggak akan kena ini, karena ada pembatas ini, dikasih pembatas. Jadi si tanduk itu aman posisinya, seperti itu. Nah kebetulan domba-domba di kandang abang ini, dia kalau tidur atau namanya kalau depak, dia nggak nyender ke sini, nggak ke dinding, nggak ada nyender ke dinding. Jadi dia tidur biasa aja, kakinya nyelonjor seperti itu, tanduknya di tengah-tengah biasanya. Jadi nggak harus pakai ini. Kalau memang ada yang seperti itu, abang penanganannya seperti ini, langsung pakai bantalan namanya. Kalau nggak ada awi surat, bisa pakai balok persegian 10 ke 10, 11 ke 11 bisa, ke 12 ke 12 bisa. Yang penting dia punya bantalan aja.
Jadi itu. Dan kenapa juga ini tanduknya abang kasih selang? Karena posisi ini tanduknya ini domba lumayan agresif galak baraya. Jadi lihat ini ada bekas gegedornya, jadi lumayan galak. Saya takutnya tanduknya masih muda, ini kan masih muda. Begitu dia gegedor patah takutnya. Jadi kita amanin dengan namanya selang. Ini usianya baru 7 bulan baraya. Jadi kita amanin pakai selang tuh. Kalau yang ini enggak, yang lain enggak, karena dia enggak seagresif ini sangat-sangat agresif. Jadi dia pada saat digegedor takutnya patah, bahaya nantinya. Jadi kita amanin. Dan jadi jawab pertanyaannya itu dari subscriber abang katakan kalau udah terlanjur siwang, kasih bantalan biar nggak terlalu parah. Tapi sekali lagi itu bisa faktor genetik dan bisa juga faktor kandang. Kalau faktor genetik itu bisa dilihat dari usia 1 hari sampai 3 bulan bisa dilihat. Kalau memang dia tanduknya udah nyiwang berarti faktor genetik dari betina. Tapi kalau dari usia 1 sampai 3 bulan tanduknya bagus, tiba-tiba di usia 3 bulan maju ke 6 bulan ada nyiwang, berarti faktor kandang ininya. Jadi harus dikasih bantalan. Jadi seperti itu penanganannya baraya. Jadi sekarang mumpung kita lagi ngebahas tanduk baraya yang masalah tanduk nyiwang, sebenarnya kalau tanduk siwang itu bisa dibenerin atau bisa dibengkel bahasa kitanya. Jadi bisa dibengkel. Kalau di bengkel itu sebenarnya ada beberapa perhitungan juga yang harus kita hitung. Yang pertama, umur berapa sebenarnya. Jadi sebelum kita balik ke di umur berapa membetulkan tanduk yang siwang itu, kita harus kembali lagi ke belakang, ke beberapa faktor belakang. Pertama, apakah itu urgent atau tidak? Maksudnya urgent, terlalu berbahaya nggak buat si dombanya kalau tanduknya nyiwang. Nah ini saya ada contohnya sini-sini. Nah ini. Nah, ini tanduknya nyiwang baraya. Tapi dia tanduknya nyiwang ini nggak berbahaya karena dia nggak menusuk ke leher, dia nggak. Ini nyiwang, tapi dia nggak nusuk ke leher. Jadi kita biarin aja. Jadi kalau seperti ini kan nggak urgent. Kalau yang memang urgent, ya dia menusuk ke lehernya atau bisa membahayakan si domba tersebut, itu bisa langsung dibawa ke bengkel tanduk, biasanya ada di setiap daerah. Dan kalau seperti ini yang punya abang ini, dia memang nyiwang tapi nggak berbahaya buat leher dia atau namanya buat keamanan dia nggak berbahaya, jadi biarin aja. Dan abang akan membetulkan tanduknya ini di usia sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Karena posisi domba tanduknya udah keras. Jadi istilahnya dia nggak akan balik biasanya. Kalau di usia 1 tahun bisa, cuman dia akan balik lagi nantinya. Jadi dia akan kembali lagi ke tempat yang siwang tadi. Tapi kalau dari 2 tahun atau 2 tahun setengah itu aman. Jadi kalau dibenerin atau udah di bengkel, ya nggak akan kembali lagi. Ya kalau untuk pembetulan tanduk sebenarnya kalau yang lebih bagus itu semakin tua semakin bagus. Karena dia langsung diam. Begitu dibenerin diam, nggak ada perbaikan kedua. Tapi kalau di usia muda, si tanduk masih tumbuhnya masih bagus. Dan dia dibenerin dia akan kembali lagi biasanya seperti itu. Jadi ini domba Upi ini usia 7 bulan. Sebenarnya ini layak buat buat dicukur. Dan dari tubuh dia juga nggak terkurus kayak yang tadi yang udah 1 tahun. Normal dia biasa. Normal, jadi nggak kurus. Bagus badannya karena dia pencukurannya rutin. Istilahnya 6 bulan 7 bulan abang cukur. Tadi di usia 3 bulan dia udah abang kasih obat cacing. Nanti kita kasih obat cacing kedua. Karena istilahnya kalau di kandang abang petet ini untuk menjaga kondisi tubuhnya biar bagus, obat cacing itu rutin 3 bulan sekali. Karena untuk istilahnya menghilangkan parasit dalam tubuh dia. Jadi nutrisi yang dia serap, pakan yang dia serap itu akan jadi daging. Nggak akan ke bulu, nggak akan ke kutu nantinya. Apalagi sampai ke parasit gitu loh. Jadi ini nanti akan kita bebenah. Tanduknya juga alhamdulillah baraya tidak ada cacat. Semua bagus, tidak nyiwang. Alhamdulillah. Jadi ini prosesnya baraya sama ABK abang lagi di bebenah. Kita cukur habis hari ini. Nanti kita nggak kasih gayemi kalau ini, obat cacing aja. Cuman ya itu pakan harus kita jaga biar dia stabil, lolohan tetap masuk, biar badan dia bener-bener ngeluntung atau bulat lah.
Jadi untuk masalah tanduk siwang sebenarnya ya kita ambil kesimpulannya Baraya. Yang pertama abang katakan genetik. Yang kedua faktor kandang. Ada pengaruhnya. Karena apa? Dari posisi dia tidur. Takutnya tanduknya menempel dan itu kalau terus continue bisa siwang. Tapi jangan panik. Dari semua itu ada penanganan dan pencegahannya. Dan kalau memang tanduk domba di usia 3 bulan, ngebutrik itu harus rajin, Baraya. Minimal 2 minggu sekali kalau untuk di usia 3 bulan, atau 4 bulan, 5 bulan, 2 minggu sekali dibutrik. Jadi perkembangan tanduknya sangat bagus. Jadi itu hal-hal yang sepele tapi sangat menentukan panjangnya tanduk atau besarnya tanduk. Jadi mungkin itu aja untuk jawaban subscriber yang bertanya tentang masalah tanduk siwang. Sekalian juga abang sudah kasih tahu jawabannya, semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa menghilangkan rasa penasaran. Tapi kalau memang ada yang mau lebih lanjut, silahkan masuk kolom komentar. Jadi kita akan bahas di kolom komentar, kita akan japri. Jadi mungkin itu aja dari abang pembahasannya pada pagi hari ini. Jadi abang akhiri, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat. Assalamualaikum Baraya.